membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan ilmu yang terkait dengan hari raya, wabil khusus terkait dengan kurban, keutamaannya, hikmah di balik syariatnya, dan juga hukum serta keabsahannya. Akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kautsar ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah engkau wahai Muhammad, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepadamu, huwal abtar, itulah yang terputus keturunannya. Ayat ini oleh para ulama dijadikan dasar tentang disyariatkannya kurban. Lebih spesifik, ayat ini juga menyoal tentang perintah sholat Idul Adha. Kalimatnya itu fasholli, kata sholatlah di situ itu mengacu kepada sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah, itu mengacu kepada perintah untuk menyembelih kurban. Sehingga dari urutannya pun kita akan tahu bahwa memotong hewan itu dilakukan setelah sholat. Karena Allah mengatakan fasholli, itu terlebih dahulu, baru wanhar, dan sembelihlah. Maka nanti dalam urutan kegiatan di hari raya Idul Adha itu kita diperintahkan untuk sholat dulu, rampung sholat baru motong hewan. Kalau hewan itu dipotong sebelum sholat, jatuhnya daging biasa, tidak bernilai kurban. Tentu dalam soal keberkahan kurang, sehingga perlu kehati-hatian, karena memotong itu juga ada waktunya. Mulainya itu setelah sholat Idul Adha, berakhirnya asar hari ketiga tasyrik. Itu timing ketika orang motong hewan kurban. Di luar waktu yang ditentukan itu daging biasa atau hewan biasa. Makanya ada orang motong hewan tanggal 13 ba'da asar, ya, menurut tanggal yang dia yakini itu sebagai tanggal 13. Maka jatuhnya daging biasa, tidak disebut dengan lahmul adhahi, daging kurban, karena sudah dikerjakan di luar waktunya. Atau ada orang memotong hewan kurbannya sebelum sholat Id dan sudah potong, maka jatuhnya juga itu hewan biasa, daging biasa, bukan kurban. Itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga surah Al-Kautsar. Dari ayat ini juga para ulama mengatakan bahwa kurban itu lebih-lebih disyariatkan bagi orang yang diberikan keluasan rezeki. Yang dibahasakan di situ, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Di hadis yang sahih Nabi mengatakan, kurang lebih kalimat beliau, man wajada sa'atan minal mal fala yudahi fala yaqrabanna musallana. Kemudian ada yang menanyakan ini, man wajada sa'atan minal mal falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapati kelapangan rezeki, barang siapa memiliki kecukupan harta, dia kaya raya, dia berkecukupan, terus dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola di sini tempat sholat Id. Maksudnya kalau Anda kaya, Anda berkecukupan, Anda punya uang berlebih, kemudian Anda tidak mau berkorban, tidak usah ikut sholat Id.
tidak perlu ikut sholat id. Oleh sebagian ulama itu difahami bahwa korban itu wajib bagi yang mampu, wajib bagi yang kaya, sunnah bagi yang lain. Jadi bagi orang yang kaya korban itu statusnya wajib. Karena nuansa kalimat Nabi itu nuansa agak memaksa. Ada unsur warning, semacam ancaman itu. Kalau kamu punya uang, kamu kaya, kok nggak mau korban, sudah usah ikut sholat id. Jangan dekati musola kami. Tapi ada tapinya itu. Menurut mayoritas ulama, korban itu tetap sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan, tidak sampai tingkatan wajib. Sekalipun kalimatnya ada nuansa paksaan, tapi tidak berarti itu wajib. Tidak berarti itu wajib. Kenapa? Nabi SAW mengatakan begini, ini kalimat beliau. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'arihi wa adfarihi. Jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, jadi kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, artinya sudah diyakini ini tanggal 1 maksudnya itu. Kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Kata ingin jadi garis bawahi. Kalau ada di antara kalian ingin berkorban, hendaklah dia tidak mencukur rambut atau memotong kuku. Kata ingin itu tidak biasa digunakan untuk menunjukkan kewajiban. Kalimatnya itu. Dan jika salah seorang kalian ingin berkorban, artinya kalau dia tidak ingin juga gak masalah. Yang namanya kewajiban tidak pernah dikaitkan dengan keinginan. Kewajiban itu ilzam, paksaan. Mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau ada perintah atau ada anjuran dikaitkan dengan keinginan, itu berarti bukan wajib, sekedar diajukan. Itu dalil yang dipakai jumhur ulama. Yang kedua adalah asar dari para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sengaja pernah tidak berkorban. Dan itu kata para ulama, beliau ingin menunjukkan kalau korban itu tidak wajib. Beliau ingin menunjukkan kalau korban itu tidak wajib. Itu untuk mendowngrade anggapan sebagian orang yang mengatakan korban itu wajib, maka beliau sengaja tidak berkorban. Itu mirip-mirip kalau kita diskusi tentang hukum akikah. Ada sebagian orang menganggap akikah kan wajib. Oke, karena kalimat yang disampaikan Nabi itu kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Kesannya kan mulzim, kesannya itu sangat memaksa. Tergadai berarti kalau Anda belum akikoi anak Anda itu masih belum ditebus soalnya kan gitu. Gitu? Sehingga sebagian orang menganggap berarti akikah itu wajib. Tapi anggapan itu ditolak oleh jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan akikah itu dianjurkan sekali tapi tidak sampai wajib. Kenapa? Lagi-lagi itu dilihat dari fiilnya Nabi atau fiilnya sahabat. Nabi itu ketika Sayyidah Fatimah itu melahirkan Sayyidina Hasan, itu Nabi mengakikoi Sayyidina Hasan dengan 2 ekor kambing. Tapi ketika lahir Sayyidina Husain, Nabi tidak mengakikoi. Nabi mencukur rambutnya, kemudian ditimbang, kemudian sedekah dengan seberat emas. Seberat rambutnya itu dikonversi dengan emas, kemudian disedekahkan. Dan itu menunjukkan kalau akikah itu tidak wajib. Karena kalau wajib tidak cuma Hasan, Husain juga akan diakikahi. Sehingga jatuhnya paling banter itu sunnah muakkad. Nah, pemahaman hukum seperti ini penting tuh, agar jenengan kemudian juga tidak mengecam orang. Umpamanya ada tangga jenengan kaya, terus tidak mau korban, jangan dikecam, jangan dibully. Kenapa?
Karena mayoritas ulama mengatakan kurban itu sunnah. Perkara yang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak boleh dikecam. Tidak boleh orang itu kemudian dirundung, dibully, tidak boleh. Oke? Tapi kalau perkara yang wajib ditinggalkan, boleh ada kecam itu. Enggak sholat 5 waktu mah. Jadi kan kecam, orang Islam orang sholat. Boleh. Tapi kalau perkara sunnah jangan. Kenapa? Karena definisi sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wa la yudhammu tarikuhu. Apa-apa yang pelakunya itu diberikan pahala, tapi yang meninggalkannya tidak boleh dicela. Itu sunnah. Jelas ya? Kalau kemudian ada orang dengan sengaja dia tidak mengerjakan yang sunnah, itu paling banter jatuhnya makruh. Paling banter jatuhnya makruh. Ada orang kaya dia nggak mau kurban, yang dia lakukan tindakannya itu makruh, nggak sampai haram gitu. Sehingga kalau jenengan ingin motivasi orang itu jangan berlebihan. Jadi kasih motivasi aja untuk berkorban, untuk mengamalkan sunnah Nabi, tapi jangan sampai berlebihan, sampai menganggap orang itu berdosa atau kemudian layak untuk dikecam, tidak boleh. Nah itu pentingnya mizanul ilmi, timbangan ilmu itu di situ. Paham ya? Ada orang mau gak sholat taraweh, betul nopo, orang saya dikecam, nggak usah disindir-sindir. Oke? Ada suami jenengan nggak tahu tahajud, betul nopo, yang penting sholat fardu jamaah atau masjid. Jenengan kalau pakai mindset begitu tenang hidup jenengan. Tapi kalau jenengan terlalu idealis, yakin nggak terlalu lama umurnya, nggak terlalu panjang, pendek umurnya. Ya, apalagi mengharapkan suami terlalu idealis ya. Sebetulnya ya duha, ya tahajud, ya saum sunnah, ya kan. Dia bilang anak saum Daud, ya itu baik. Sebagai anjuran dan motivasi itu baik, tapi kalau jenengan sampai mencela itu berlebihan. Yang penting kan suami bertanggung jawab, bekerja dan seterusnya, itu kewajiban. Oke. Nah ini saya bacakan motivasi dari Nabi tentang keutamaan berkorban. Ini sekedar motivasi ya, jenengan tidak harus memahami ini sebagai kewajiban. Kata Nabi begini, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan seorang manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah. Maksudnya memotong korban. Amal yang paling Allah cintai yang dilakukan seorang manusia di hari raya itu nyembelih korban. Ahabbul amal ilallah yauman nahri. Itu amal yang paling Allah cintai yang dilakukan di hari Nahr. Hari Nahr tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bahkan di hadis yang lain sahabat itu sampai bertanya, apakah lebih tinggi daripada jihad? Kata Nabi, iya. Kecuali orang yang keluar rumahnya membawa modal hartanya sendiri lalu tidak kembali kecuali namanya, tinggal namanya. Artinya dia berangkat jihad, modal dewe, mulai tinggal nama, mati syahid masih. Itu tidak mungkin ditandingi. Tapi kalau orang berangkat jihad, pulang dengan selamat, dengan orang yang berkorban di hari raya, itu lebih tinggi pahalanya orang yang korban. Ya nah, kita ini kan kemungkinan kecil punya kesempatan berjihad, ya, maka berlomba dengan berkorban. Dia caranya dia nabung, nak mengeluarkan uang 3,5 juta sekaligus itu kan ya rada abot. Tapi nak jenengan nabung per bulan gitu, 1.000. 1.000 coba 2 tahun. Tolong atus, ya wes tolong atus. Jadi kan nabung per bulan
300. Setahun dapat berapa? 3 juta berapa? 3 juta 600. Oke. Dapat kambing. Cukup besar itu, oke. Iuran sapi juga lumayan itu. Silakan itu. Ya, silakan. Itu bagian daripada tadi berlomba dalam melakukan amal soleh. Lebih tinggi kedudukannya daripada al-jihad fisabilillah dalam versi hadis yang lain. Terus kata Rasul, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asyariha wa adlafiha. Hewan kurban itu akan datang kepadamu nanti di hari kiamat itu lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Utuh maksudnya itu. Tidak ada sama sekali yang cacat meskipun lehernya pernah digorok. Dia sudah mati, dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Menjadi saksi. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai kendaraan menuju surga. Makanya kalau beli yang besar. Nah cilik kan rasa ditumpaki. Kemudian wedhus cilik wong gede. Makanya dalam diskusi para ulama, tapi ini babnya guyon ya, ini guyon. Mana yang lebih afdal itu? Kurban kambing atau sapi? Kambing. Kenapa kambing? Ya, karena sendirian, tidak perlu menunggu yang lain toh. Kalau sapi kan ngenteni sing liyane. Wong pitu kan tentenan toh. Apalagi kalau ada yang belum meninggal kan jenengan ngenteni sik. Wes wayahe mlebu swarga wis diceluk-celuk, koncone urung mati, mbok ndang mati. Alasan yang paling syar'i itu sebenarnya bukan itu. Satu nyawa satu orang itu lebih afdal. Satu nyawa untuk satu orang itu lebih afdal. Itu kata para ulama. Tapi kalau di perspektif yang lain, makin mahal ada iuran, makin besar pahalanya. Berarti kalau ada orang iuran sapi per orangnya 3,5 juta, terus ada orang beli kambing 3 juta, besar mana pahalanya? Yang iuran sapi, karena lebih banyak uangnya. Tergantung perspektifnya itu. Nah, makanya dalam hal seperti itu, ya terserah Gusti Allah. Yang penting ikhlas. Yang jelas itu kalau orang beramal itu yang penting ikhlas, mesti paling besar pahalanya. Oke. Itu terkait dengan hukum, keutamaan, dalil. Nah, kita sekarang masuk di hikmah. Apa hikmah disyariatkannya kurban? Yang pertama itu menjadi syiar ketaatan. Jadi dengan tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang mengaitkan itu dengan kisah beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, beliau taat sempurna. Patuhnya luar biasa. Allah kemudian menggantikan Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami tebus Ismail itu bidzibhin dengan sembelihan 'adzim yang besar, gemuk. Itu Allah ganti memang sebagai kabar gembira bahwa kurbannya sudah diterima. Makanya Nabi itu nyebut ana ibnu dzabihatain. Saya itu anak 2 orang yang telah disembelih. Jadi seolah-olah Nabi Ismail itu sudah disembelih, Bu. Padahal yang disembelih itu kambing. Kenapa? Karena Allah sudah nerima pengorbanan Ibrahim itu meskipun Ismail secara fisik masih hidup. Tapi secara ruhani sudah diterima oleh Allah itu amalnya Nabi Ibrahim itu. Karena sudah diletakkan itu belati di lehernya Ismail, diletakkan dan sudah digerakkan, diungap gitu. Ternyata dengan sekejap mata berganti dengan kibas. Siapa yang kedua? Kata Nabi kan saya anak 2 orang yang disembelih. Yang kedua siapa? Tadi kan Ismail itu kakeknya Nabi Muhammad kan? Kan beliau mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, saya adalah putra 2 orang yang telah disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua siapa? Ada tahu? Bapaknya. Nah, siapa bapaknya? Sayyid Abdullah. Gimana ceritanya itu? Kalau Sayyid Abdullah pernah disembelih. Jadi jangan nggak baca sejarah ya. Nah, coba jadikan searching nanti kisahnya. Bagaimana kok disebut
beliau telah disembelih itu. Sayyid Abdullah itu Bu, itu anak terakhir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pernah nadar, bukan sesumbar ya, nadar. Kalau aku diberikan anak 10 semuanya laki-laki, yang terakhir nanti aku potong, aku sembelih. Atau aku potong salah satunya. Aku akan sembelih salah satunya. Itu Abdul Muthalib. Nadarnya diterima Allah itu. Dituntut oleh para sesepuh Quraisy, disuruh membuktikan nadarnya itu. Ya namanya tokoh Bu, kalau sudah nadar, kalau sudah sumpah, itu pantang untuk diralat. Beda dengan tokoh Konoha. Kalau tokoh Konoha itu melanggar janji, melanggar sumpah jabatan itu biasa. Ya, biasa mawon, mriki biasa. Tokoh Quraisy boten. Kalau sudah sumpah, sudah nadar, apalagi diucapkan di depan publik, itu pantang diralat. Akhirnya beliau kemudian mengundi nama 10 putranya itu, diundi. Setiap diundi keluar nama Abdullah. Mau gak mau kan harus dipotong. Dan betul-betul mau dipotong. Sampai dicegah oleh para sesepuh Quraisy, sudah jangan kamu potong anakmu itu. Kamu ganti saja dengan 100 ekor onta. Maka kemudian dalam kasus pembunuhan, nanti ditetapkan oleh Islam itu, dalam kasus pembunuhan, kalau pelaku pembunuhan itu dimaafkan keluarga korban, maka pelakunya itu dan keluarganya wajib bayar dam pembunuhan itu dengan 100 ekor onta. Itu sebenarnya hukum di masa jahiliyah yang diadopsi oleh Quran, oleh Islam. Jadi sebagian hukum Islam itu mengadopsi hukum jahiliyah sebenarnya. Dan itu fakta sejarah, jadi kan nggak perlu tutupi. Artinya Islam itu juga mengajarkan kita itu tidak anti banget itu dengan tradisi jahiliyah. Tidak anti banget. Ada sebagian yang diadopsi oleh hukum Islam. Dan itu fakta. 100 ekor onta untuk kasus pembunuhan itu. Itu ceritanya bermula dari Abdullah, Sayyid Abdullah. Makanya Nabi mengatakan tadi, Ana ibnu Dhabihatain. Saya itu putra 2 orang yang telah disembelih. Paham nih ceritanya ini? Nah, itu pertama. Jadi kurban itu syariat yang menunjukkan ketaatan. Yang kedua, kurban itu syiar tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, salat itu salatku, wa nusuki, nusuk itu dalam makna sebagian ulama, dalam penafsiran sebagian ulama itu kurbanku. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku itu lillah, untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jangan perhatikan di situ, Allah merangkai kurban itu dengan salat. Dirangkai dalam satu kalimat, hanya dipisah dengan waw saja, dengan waw. Qul inna salati wa nusuki, dipisah dengan waw. Berarti apa maknanya itu? Kalau sholat itu ibadah untuk menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah, maka korban juga begitu. Maka korban itu termasuk nyembelih hewan itu tidak boleh ditujukan selain untuk Allah, tidak boleh. Jadi kalau motong hewan kudu bismillah walillah, untuk Allah dan dengan nama Allah. Coba jangan tengok di surat Al-Maidah ayat 3 itu, termasuk hewan atau makanan yang diharamkan itu apa aja. Al-Maidah ayat 3, coba dibuka. Sebelah kanan atas. Al-Maidah ayat 3. Jadi buka surat Al-Maidah ayatnya ayat 3. Bon, ini minta tolong dibacakan terjemahnya yang keras. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan
ayam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi di antara hewan yang diharamkan atau makanan yang diharamkan itu hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Hewan yang disembelih untuk berhala. Orang yang motong hewan dipersembahkan untuk selain Allah, itu hewannya menjadi haram. Maka ketika orang motong hewan itu harus difahami itu ibadah, itu tauhid, pengesaan kepada Allah. Yang menciptakan hewan itu Allah, yang punya nyawanya Allah, maka yang ngasih izin itu Allah. Tidak boleh dipotong untuk selain Allah. Paham gitu ya? Kalau jenengan cermati, ada sebagian agama atau keyakinan yang biasa motong hewan dipersembahkan ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini bukan ajaran Islam. Itu biasanya animisme dinamisme. Ajaran nenek luhur kita, kakek uyut kita, nenek moyang kita itu dipersembahkan ke pohon-pohon yang keramat, tempat-tempat yang angker, yang dipuja, disakralkan, itu biasanya. Betul asal itu. Islam tidak mengajarkan begitu. Termasuk yang dibuang di laut untuk tolak bala, untuk jaga keselamatan para nelayan. Betul asal. Adat yang ditentang oleh Islam. Paham ya? Lain halnya kalau ada orang maunya motong hewan diniati untuk tasyakuran. Niatnya tasyakuran, motongnya lillahi ta'ala, untuk Allah, bismillah. Hewannya halal tuh. Jadi jangan pukul rata terus, itu berarti bukan untuk Allah. Ya untuk tamu itu maksudnya, peruntukannya bukan niatnya. Dia motongnya tetap bismillah dengan nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah. Secara manusiawi, hukum manusia itu diperuntukkan untuk menjamu tamu, atau untuk tasyakuran anaknya yang lulus umpamanya itu. Ya, itu tetap halal. Bukan yang dimaksud tadi yang menjadi sajen itu. Bisa dibedakan itu ya. Itu syiar tauhid. Yang kedua, yang ketiga, di antara hikmah kurban itu adalah syiar kebahagiaan. Kalau bahasa kita itu syiar tasyakuran. Orang yang diberikan Allah keluasan harta, diberikan Allah kelapangan, diberikan Allah kenikmatan, kemudian dia berbagi dengan sesama. Dia potong hewan, dia bagi dagingnya, itu syiar kalau dia bersyukur. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu termasuk tahaddus bin nikmah. Berbagi nikmat, berbagi kenikmatan yang Allah berikan dengan tasyakuran itu masyru', disyariatkan, bahkan dianjurkan. Sama seperti orang akikah tadi. Kenapa ada syariat akikah? Untuk berbagi kebahagiaan, karena lahirnya jabang bayi itu, lahirnya keturunan yang dia nanti itu. Jadi syariatkan itu akikah. Termasuk kalau orang pulang haji mengadakan walimatus safar, jadi kan nggak usah larang. Itu tasyakurah namanya, tahadus bin nikmah. Karena sudah selesai melakukan rangkaian haji, dikasih keselamatan, kembali ke tanah air dengan baik, dengan aman, dia tasyakuran, itu ungkapan kebahagiaan, ungkapan syukur kepada Allah. Maka tidak usah dilarang, nggak usah dikatakan itu bid'ah. Ya. Tapi kan Nabi dulu tidak melakukan itu, sahabat juga nggak ada itu walimatus safar, umpama gitu. Tapi ada dalilnya itu tadi, wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Termasuk korbannya begitu. Nabi mengatakan ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Mina, maksudnya hari-hari tasyrik itu,
Karena di hari tasyrik itu jamaah haji di Mina. Hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan, minum, dan zikrullah. Jadi kan disuruh makan minum, disuruh pesta kurban dan takbiran. Ya. Jadi kan di hari raya itu disuruh berbahagia, disuruh makan, minum, disuruh senang-senang. Tapi jangan lupa Allah, tetap zikrullah, tetap takbiran. Sehingga tidak melampaui batas tuh. Kesenangannya tetap terukur. Oke, ini hikmahnya. Kemudian yang berikutnya, syarat hewan yang boleh dikorbankan. Yang pertama, hewannya harus hewan ternak. Hewan ternak itu ada 3 jenis: sapi atau kerbau, onta, dan kambing atau domba. Kalau di daerah Pantura biasanya korbannya sama kerbau, terutama daerah Kudus, jarang pakai sapi. Bukan karena lebih mahal, Mbak. Karena dulu Sunan Kudus itu weling sama murid-muridnya, jangan mengusik keyakinan orang yang menyembah sapi. Jangan konfrontasi, karena dulu kan umat Islam itu masih minoritas kan? Orang Hindu Buddha yang meyakini sapi sebagai Tuhan itu mayoritas. Sehingga oleh beliau kemudian dilarang itu pengikutnya, muridnya, santri-santrinya itu untuk nyembelih sapi. Nanti terjadi konfrontasi, dan itu tidak baik. Karena Islam itu harus diajarkan dengan smooth, dengan lemah lembut, dengan damai gitu. Jalurnya jalur damai. Sehingga belum boleh. Maka sebagian orang Kudus sampai hari ini kalau kurban itu masih motong kerbau, bukan sapi. Orang sana kalau buat soto juga soto kerbau. Sekarang aja baru ada orang buka warung soto Kudus tapi pakai daging sapi itu baru sekarang. Dulu nyebutnya iwak kebu, karena yang dipotong kerbau itu bukan sapi. Daging itu kalau di sana ya kerbau. Ya, kalau di sini hampir nggak ada kerbau ya. Daerah Kudus, daerah itu masih banyak orang melihara kerbau, itu masih banyak. Kalau korban dengan banteng gimana, Bu? Boleh enggak? Banteng itu masuk jenis sapi atau enggak? Yang jelas dilarang Bu Mega. Bahaya, sampai dipotong mati tuh banteng. Dilarang Bu Megawati ojo nyembelih banteng. Coba pertanyaannya, ini pertanyaan betul ini, ilmiah ini. Boleh enggak orang korban dengan banteng? Kenapa tidak boleh? Hewan liar, bukan hewan ternak. Kalau di ternak, seandainya di ternak. Nah, maka harus dikembalikan itu kata bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ya tadi mengacunya kepada 3 itu. Yang disebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak di surat Al-An'am itu hanya kerbau, hanya onta, sapi, kambing. Sekalipun hewan-hewan yang lain itu diternak sekalipun, dia nggak masuk kategori hewan ternak. Korban dengan kuda boleh nggak? Nggak termasuk hewan ternak gitu kuda itu. Sekalipun diternak, dia tidak masuk kategori bahimatul an'am. Sehingga kalaupun boleh, ya boleh tapi tidak sah. Ya siapa yang melarang juga kan? Kan banyak juga orang motong kuda dipakai untuk makan, dibuat sate juga ada. Sate kuda itu banyak itu. Tapi tidak sah sebagai hewan kurban. Jelas ya? Yang berikutnya, mencapai umur minimal. Jadi hewan yang dipotong itu harus mencapai umur minimal. Kalau di keterangannya di sini disebutkan onta itu minimal 5 tahun. Umurnya 5 tahun. Kemudian sapi minimal 2 tahun. Musinnah dia. Statusnya yang musinnah. Kemudian yang ketiga, kambing itu minimal 1 tahun. Kambing atau domba minimal 1 tahun. Tidak ada syarat poel. Karena poel itu kadang-kadang direkayasa. Ada orang jualan kambing agar tampak poel itu di titik giginya.
di arti biar kelihatan dia sudah masuk umurnya, padahal belum. Ya nggak ada salah. Yang penting mencapai umur minimal. Ya, tentu menurut keterangan yang jual atau pengamatan yang ahli. Pengamatan yang ahli. Atau di catatan biasanya kalau hewan-hewan yang bagus itu ada catatannya. Ada surat kelahirannya, Bu. Ada akte lahir. Bahkan yang jenis-jenis kuda yang bagus itu biasanya ada sanatnya, Bu. Oke, ada silsilahnya. Silsilahnya itu ada. Ini orang tuanya siapa, kakeknya siapa, terus Bu ada, Bu. Ada catatannya, betul itu ada. Kuda ya yang bagus. Ada ini nasab, catatan nasabnya, silsilah nasabnya. Ya jenengan jangan kalah, jenengan buat juga untuk anak jenengan. Siapa tahu nanti ketemu di atas tuh sampai ke Nabi kan. Nabi Adam maksudnya. Sampai ke Nabi Adam. Ya nah itu pasti. Ketemu di Nabi Adam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Hewannya harus sempurna. Tidak boleh ada cacat kecuali cacat yang ringan. Cacat yang berat tidak boleh. Mama, hewan ini kondisinya sedang sakit, betul-betul sakit. Tampak jelas kalau hewannya itu sakit. Banyak tempelan salon pas, berkerokan, punggungnya merah berkerokan. Kita lemes wajahnya itu kita orang sumringah, ya. Orang iso ngembek terus jeleputru kalau bahasa orang Jawa itu lemes. Kelihatan sakit nggak boleh. Yang kedua yang buta sebelah mata. Buta sebelah matanya itu. Apa kalau bahasa jenengan? Picak. Buta sebelah matanya, kayak dajjal itu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau buta dua-duanya, Bu. Hah? Kalau Nabi kan di sini nyebutnya itu al-aura al-bayin auruha, yang buta sebelah matanya dan jelas sekali butanya. Nabi menyebutnya yang buta sebelah matanya. Kalau buta dua-duanya, apalagi. Nah, namanya apalagi itu namanya mafhum, bukan mantuk, tapi itu mafhum. Mafhum yang dibenarkan, artinya itu logika yang benar. Satu aja nggak boleh, apalagi dua gitu. Itu nggak ada dalam teks, tapi yang difahami dari teks itu namanya mafhum. Makanya orang itu kalau ngaji udah boleh tekstual karena itu. Kalau orang tekstual kan, kalau buta sebelah matanya nggak boleh, dua-duanya mungkin boleh. Karena kan Nabi nyebutnya cuma sebelah toh, nggak nyebut dua-dua. Itu orang tekstual, Bu. Tapi ada orang begitu, ada. Dia tekstual betul, melihat teks itu apa adanya, nggak menggunakan logika tadi, mafhum, atau kalau bahasa kita itu makna tersirat, itu enggak. Umpamanya ini contoh yang lain ya, ini bab mafhum. Wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu hus. Kalau mukul, ngamblongi, jotosi, memenjarakan, itu namanya apalagi, itu namanya kalau dalam usul fikih disebut mafhum aulawi. Kalau ini aja nggak boleh, apalagi. Itu diterima oleh logika karena benar logika itu. Meskipun secara tekstual nggak ada. Paham ya? Makanya orang untuk menyimpulkan hukum itu butuh menguasai usul fikih ya karena itu. Karena Quran, hadis itu kalam. Kalam itu adalah kalimat-kalimat yang Anda harus pahami secara ilmu kebahasaan. Tidak bisa ada memahami teks itu tanpa ilmu kebahasaan, tidak bisa. Nanti salah kaprah. Yang ketiga, yang pincang sebelah kakinya. Kalau empat-empatnya, apalagi. Kalau pincang satu aja nggak boleh, apalagi empat-empatnya lumpuh. Lebih parah lah itu. Makanya panitia korban, panitia penyembelihan hewan korban itu kalau
nurunkan sapi terutama ya, itu hati-hati. Karena biasanya perjalanan jauh itu kaki sapi itu bisa kram, bisa kaku. Diturunkan dengan tergesa-gesa itu patah nanti. Kalau udah patah seperti itu sudah masuk kategori cacat, tidak sah dipakai korban. Pincang otomatis, nggak boleh dipakai korban, harus ditukar dengan hewan yang sempurna. Terus itu tanggung jawab siapa itu? Yang nurunkan. Masakin dari nurun kita kena denda 24 juta. Siapa itu yang tanggung jawab? Bakul. Iya, no bakul yang nganter. Nah, kalau bakulnya nggak nganter tapi sopirnya yang nganter, orang suruhan, misalnya sopirnya gajinya nggak sepiro kan, tekor 24 juta. Walau alam lah itu direbuk aja lah, dikompromi aja. Kemudian yang keempat, termasuk cacat nggak boleh dipakai untuk berkorban, hewan yang sudah tidak memiliki sumsum, yang sudah terlalu tua, nggak ada sumsumnya lagi Bu, dagingnya alot, seperti ban truk itu, dimasak berjam-jam nggak bisa empuk, itu rasanya nggak karuan. Itu kalau terlalu tua, pahit, dagingnya pahit. Makanya sepuh-sepuh itu pahit. Korban ini hewan, bukan orang. Nggak boleh. Mesaknya saya nompo. Kasihan yang terima itu, yang terima kasihan. Nggak boleh. Jangan menyiksa orang dengan daging yang nggak karu-karuan. Mesti digigit nggak bisa. Nggak ada rasanya. Kan kalau sudah terlalu tua, alat itu nggak bisa nyerap bumbu, nggak bisa. Itu kayak aspal itu, nggak bisa terima air. Seperti kalau aspal itu kena air langsung hilang. Maka jangan dipakai berkorban. Itu kata Nabi, wal ajfa allati la tunqi. Hewan yang sudah terlalu tua yang tidak lagi memiliki sumsum. Kemudian yang berikutnya, hewan yang patah atau yang hilang sebagian besar buntut dan tanduknya. Maunya tanduknya gapruan Bu, terus patah. Patah sebagian besarnya lah, 2/3 sampai 3/4 itu patah. Itu tidak boleh juga, termasuk cacat itu. Atau yang copot buntutnya, mungkin ditarik-tarik sama anaknya terus copot. Ya, buntutnya copot, putus semuanya. Dan itu termasuk cacat Bu. Karena hewan itu kesempurnaannya termasuk ada pada buntutnya itu. Apalagi kalau orang ini seneng sekali masak sop buntut, itu digulai Bu. Itu digulai, itu termasuk anggota yang paling favorit dicari orang itu. Saya senang golek buntut. Tiap korban mesti golek buntut sapai sih. Yo buntut sapi, yo buntut wedhus digoleki. Nah, jenengan kan mboten remen. Ada orang yang seneng banget itu masak sop buntut. Nah, ngamati buntut terus itu. Jadi kalau hewan itu mau dipotong, buntutnya diamati. Jadi dipotong nanti tak ambil. Ada yang seneng. Berarti buntut itu termasuk anggota tubuh yang penting. Bukan sekedar aksesoris. Itu termasuk penting. Maka cacatnya itu termasuk mempengaruhi keabsahan. Jadi tidak sah dipakai untuk berkorban. Yang lain selain itu ditoleransi. Umpamanya hewan yang dikebiri, dipotong jalur reproduksinya, itu sah dipakai berkorban. Hewan betina boleh. Meskipun afdolnya yang jantan, tapi betina itu boleh. Hewan betina yang hamil boleh. Tahun lalu tuh ada di pondok itu yang korban kambing betina hamil, mengandung Bu. Ya, ketika dipotong anaknya mati. Ya, itu gimana itu? Status anaknya halal atau haram tuh? Yang dipotong induknya, anaknya ikut mati. Halal atau haram? Atau halam?
Halal gak? Haram gak? Kenapa halal? Oh iya benar. Tapi jenengan butuh ngertos hadis ya? Butuh ngertos. Itu ngarang berarti jenengan. Oh secara logika, berarti dari logika. Logika tertolak. Tapi sesuai dengan hadis Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan zakatuhu zakatu ummihi. Nyembelihnya itu nyembelih induknya. Jadi kalau induknya sudah disembelih, anaknya otomatis dianggap ikut tersembelih. Kalau anaknya itu mati, berarti halal, tidak dihukumi bangkai yang halal. Tapi kalau anaknya itu hidup, setelah dibuka perutnya, kok urip anaknya, loncat-loncat, maka boleh jenengan biarkan hidup atau jenengan potong juga. Nah mesake ora rasa korban. Semua hewan yang dipotong itu mesake semua. Jenengan termasuk vegetarian itu. Oh masih kecil. Kan malah dagingnya empuk. Belum ada tulangnya masih rawa, masih empuk. Enak, kenyil-kenyil. Ya. Kalau digocek lang itu malah wes enak banget itu. Itu kan balibul tadi. Obat tibul. Oke, itu keterangannya gitu. Oke, termasuk berikutnya. Terakhir ya. Cara membagi hewan kurban. Saya bacakan satu hadis yang menjelaskan itu. Meskipun nanti dalam pelaksanaan hadis ini ada rincian, tapi kurang lebih kalimat Nabi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah oleh kalian dan berikan makan serta simpanlah. Nah, dalam penjelasannya ini disebutkan oleh beliau di sini, yusannu lil mudhahi ya an ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan sebagian daging korban itu. Wa yahdi al-aqarib, dan memberikan hadiah kepada kerabat. Oke? Wa yatasaddaq minha 'alal fuqara, dan mensedekahkan sebagiannya kepada fuqara. Jadi dibagi tiga itu. Dimakan sendiri, dihadiahkan, dan disedekahkan. Berarti orang yang kurban itu bahkan dianjurkan untuk mengambil sebagian dagingnya untuk dia konsumsi sendiri. Normatifnya itu sepertiga. Oke, sepertiga berikutnya itu statusnya dianjurkan untuk dihadiahkan. Kepada siapa? Kerabat, keluarga, teman, atau tetangga. Statusnya hadiah. Yang namanya hadiah itu berarti boleh juga diberikan kepada non-muslim. Yang namanya hadiah. Hadiah kan nggak terbatas pada agama tertentu. Nah, bagian ketiga yang statusnya sedekah. Sedekah itu berarti alamatnya kepada fakir miskin, tidak boleh yang lain, untuk fakir miskin. Itu bahasa Nabi tadi, wa at'imu, dan berikan makan. Berikan makan itu maknanya berarti untuk fakir miskin, diberikan untuk fakir miskin. Kemudian dalam lanjutan keterangannya di sini, wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Tidak boleh menjual sebagian daging kurban itu. Tidak boleh pula menjual kulitnya. Ini non sewu untuk yang kurban. Larangan ini berlaku bagi yang kurban. Tapi kalau jenengan dikasih orang kulit, terus jenengan boten purun repot, jenengan jual sebagai penerima, jenengan jual itu boleh. Karena yang dilarang menjual kulitnya itu yang korban. Yang terima itu hak sepenuhnya dirinya. Dia tidak kena khitab itu tadi, tidak kena larangan itu. Dia boleh. Saya biasanya dikasih teman-teman ATS itu kulit sapi, 1 lembar itu nggak dimasukkan karung, sak karung. Dan nak mau diurus sendiri kan ya orang nonton itu. Biasanya ada orang kesini nyari kulit, ya para apa itu pengepul kulit itu. Biasanya di sini ya
saya serahkan ke mereka, diganti dengan uang. Ya, meskipun kadang-kadang nggak seberapa, takut nyangoni santri biasanya. Ya untuk tambahan anak-anak nyangoni santri, bocah sing ora duwe uang saku, tak sama dengan ini kulit sapi. Kadang-kadang didandake kali rencang-rencang dijadikan ramba, didandake. Ya tergantung. Kalau zaman dulu itu dimanfaatkan kadang-kadang dipakai tas, dibuat kerajinan zaman dulu ya. Tapi orang sekarang kan orang sing telaten. Iya toh. Boleh praktis loh sing tak sering. Kayak caranya biar cepet jadi duit atau. Nah orang sekarang nggak ada yang telaten. Kecuali orang yang biasa punya kerajinan rambak itu di rumah itu. Termasuk wala yu'tal jazar min lahmiha syai'an ka ajrin. Tidak boleh ngasih jagal itu sebagian daging untuk upah. Tidak boleh jagal diupah dengan daging itu. Diupahnya dengan uang. Nggak boleh dengan upah daging. Kalau mau dikasih ya daging itu ya daging aja. Nanti dikasih upah tambahan ya upah dengan uang. Maka ada uang operasional itu. Diambilkan dari situ. Makanya sapi harga 3,5 juta, uang operasionalnya 200. Terkumpul dari sekian ribu korban 1 juta. Ya udah diambilkan dari situ nanti upah jagalnya. Akan lebih bagus kalau takmirnya atau panitianya itu ada yang bisa motong. Itu tidak usah bayar jagal. Akan lebih praktis, ya murah, dan insya Allah lebih syar'i. Karena biasanya banyak jagal itu yang apa? Ya nggak sholat biasanya. Akhirnya orang tuh terus mempertanyakan itu sah nggak sembeliannya, ya kan? Kadang-kadang orang bertanya soal itu. Ya makanya untuk mengantisipasi itu takmirnya latihan motong, belajar nyembelih sampai ahli, nanti diturunkan kepada generasi setelahnya, diajari sehingga di setiap masjid itu ada pejagal sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Moga. Ibu-ibu jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan yang mau tanya. Oke Bu.